surga, Dia mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kita. Siapa di sini yang ada Roh Kudus di dalam hatinya? Wow, kita semua punya Roh Kudus di dalam hati kita untuk dapat mengerti apa yang difirmankan kepada kita. Amin. Mari kita semua, kita angkat tangan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan hari ini. Haleluya. Oh Yesus, oh Roh Kudus, tuntun kami lebih lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Pastor Ratna. Senang sekali dan sukacita sekali rasanya hari ini bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing dalam acara Batam Kids Worship. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini, Pastor Ratna mau mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan benar-benar menghasilkan sesuatu di dalam hidup kita. Ayo adik-adik semuanya dengan sikap berdoa, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengikuti lagi Batam Kids Worship. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan bukan hanya pendengar firman tetapi juga pelaku firman Tuhan. Supaya lewat hidup kami nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adik-adik tema firman Tuhan yang Pastor Ratna sampaikan adalah Preach the Gospel. Sekali lagi katakan bersama-sama, Preach the Gospel. Artinya beritakan Injil. Amin. Mari kita terlebih dahulu membaca 2 ayat firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik semuanya, ayat firman Tuhan yang kita baca barusan itu sering disebut amanat agung atau perintah agung. Perintah yang mulia dari Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa sih perintahnya? Perintahnya adalah pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kemudian baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, secara singkat adik-adik, bahwa perintah itu bisa disebut sebagai tugas memberitakan Injil atau to preach the gospel. Seperti tema yang tadi Pastor Ratna sudah sampaikan, to preach the gospel atau beritakan Injil. Nah adik-adik mau tahu nggak adik-adik semuanya bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan Injil dengan efektif kepada orang lain, supaya bukan hanya cuman kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi masih ada banyak orang lagi yang akan diselamatkan oleh Tuhan dan mereka perlu mengenal Tuhan Yesus. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memberitakan Injil adalah 3B. Katakan bersama-sama 3B. Yeay. B yang pertama, siapa yang tahu coba? B yang pertama adalah berdoa. Katakan bersama-sama berdoa. Nah adik-adik, doakan dulu orang yang mau adik-adik injili. Mungkin orang yang mau adik-adik injilin itu bisa saja adalah temannya adik-adik. Atau mungkin saudaranya. Mungkin ada saudaranya yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, atau yang berbeda keyakinan dengan adik-adik. Dan kemudian bisa saja juga tetangganya, ya tetangga di sebelah rumah. Mungkin adik-adik berteman dengan tetangga-tetangganya. Jadi mereka adalah orang-orang yang bisa adik-adik beritakan Injil. Doakan mereka terlebih dahulu supaya mereka bisa mendengar
Injil Tuhan Yesus dan kemudian menerima Tuhan Yesus lewat adik-adik. Doakan supaya Tuhan memberi adik-adik kesempatan yang baik dan bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan doakan supaya perkataan adik-adik yang menceritakan Yesus itu diurapi oleh Tuhan, supaya mereka menjadi percaya. Jangan cuman kita saja yang rindu untuk masuk surga, tapi kita juga harus layani orang lain supaya mereka juga masuk surga dan tidak masuk neraka. Amin adik-adik. Nah, tanpa berdoa terlebih dahulu adik-adik, hati orang yang akan kita injili itu tidak akan siap untuk mendengar Injil Tuhan Yesus. Karena itu berdoa adalah langkah awal yang akan sangat penting untuk memberitakan Injil. Katakan, saya suka berdoa. Amin. Nah, kalau selama ini mungkin adik-adik suka berdoanya meminta sesuatu untuk diri sendiri. Kalau untuk memberitakan Injil, berdoanya adalah untuk kepentingan orang lain, terkhususnya supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semuanya, mari kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Wow, singkat sekali ya firman Tuhannya. Coba ulang sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tetaplah berdoa artinya adalah berdoa berulang-ulang kali. Atau berdoa terus menerus. Jangan cuma sekali doang, tetapi berdoa terus menerus. Hari ini berdoa untuk orang itu, kemudian besok berdoa lagi, malamnya berdoa lagi, lusa berdoa lagi, terus menerus sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa seperti yang Pastor Ratna katakan tadi, sebelum memberitakan Injil, langkah pertama adalah berdoa. Amin adik-adik. Wah, dari wajah adik-adik semuanya antusias dan sukacita mau berdoa untuk teman-temannya. Poin yang kedua, B yang kedua adalah berbuat baik. Katakan bersama-sama, berbuat baik. Wah, kok B yang kedua itu berbuat baik? Ini dia alasannya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mendoakan teman-temannya, tetangga atau saudaranya, atau mungkin guru-guru atau kenalan-kenalan orang tua dan lain sebagainya, selanjutnya kita harus berbuat baik kepada mereka. Mungkin membagi makanan, mungkin menolong, mungkin kadang-kadang antar jemput atau menawarkan tumpangan dan lain sebagainya. Nah adik-adik, kenapa kita harus berbuat baik? Karena adik-adik bahwa berbuat baik kepada mereka itu akan mendekatkan kita dengan mereka. Sehingga suatu saat ketika mereka sudah dekat dengan kita, kita akan lebih mudah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah dengarkan sebuah cerita ini tentang seorang anak remaja yang bernama Andre. Dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan dan bahkan menjadi benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus setelah dibimbing, lalu kemudian dia juga dibaptis. Hatinya mulai dipenuhi oleh Tuhan dengan kerinduan untuk bisa membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Lalu Andre ini mempunyai beberapa orang teman, dan ketika Andre menanyakan kepada teman-temannya kalau setiap hari Minggu teman-temannya pergi ke gereja atau tidak. Lalu kemudian teman-temannya bilang, enggak, kami jarang ke gereja. Loh kenapa? Ya ada yang bilang ketiduran, ada yang bilang males, bosan, pokoknya macam-macam. Nah Andre tidak mau teman-temannya itu menjadi jauh dari Tuhan Yesus. Sehingga Andre mulai merencanakan untuk mengajak temannya ke gereja di saat ada ibadah youth gabungan.
Andre menelpon mereka, lalu kemudian ketika mereka beralasan, oh sepeda motor saya rusak. Nah, Andre menawarkan bantuan, yaitu dia rela menjemput teman-temannya satu persatu dari rumah mereka ke gereja. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan kemudian teman-temannya ikut ibadah youth gabungan. Lalu kemudian firman Tuhan diberitakan di dalam ibadah youth gabungan itu, dan mereka mengenal Tuhan Yesus. Yeay, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Begitu caranya, bahwa kita berbuat baik dengan suatu maksud dan tujuan supaya kita bisa lebih mudah untuk memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Mungkin Andre nggak pandai untuk menceritakan Yesus kepada teman-temannya, tetapi lewat ibadah yang mereka ikuti, Tuhan Yesus diberitakan dan teman-temannya bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Yuk kita baca Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan ini katakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, orang lain harus melihat perbuatan baik dari kita, adik-adik. Perbuatan baik kita itu membuat kita bercahaya di hadapan orang dan memudahkan kita untuk memberitakan Injil. Amin. Jadi 2B yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berbuat baik. Dan sekarang yang ketiga adalah beritakan Injil. Yeay, haleluya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan dua hal tadi, sekarang waktunya kita harus berani beritakan Injil. Katakan bersama-sama, saya harus berani beritakan Injil. Kenapa kita harus berani memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah agung Tuhan Yesus. Itu tugas setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya memberitakan Injil? Secara gampangnya adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanmu. Apa yang harus adik-adik ceritakan tentang Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kemudian bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik dan juga teman-temannya adik-adik itu. Kasih tahu mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Lalu kemudian Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa teman-teman kita. Dan kita harus bilang, Tuhan mau mengampuni dosa-dosamu supaya kamu suatu saat nanti tidak masuk neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya, apalagi yang harus kita ceritakan tentang Tuhan Yesus? Yaitu bahwa kita hidup di dunia ini sementara saja. Dan karena itu sementara, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Kasih tahu teman-temanmu, Tuhan tidak mau kamu itu hidup di dalam dosa. Karena dosa membuat kita suatu saat nanti akan masuk neraka. Jadi hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Ayo kita baca Markus 16 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan lupa, siapapun yang kamu temui, kepada siapapun adik-adik berbicara, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ceritakan bahwa Yesus mengasihi orang-orang yang adik-adik jumpai. Amin. Gampang kan adik-adik? Nggak terlalu susah kan untuk memberitakan Injil itu?
Jangan lupa 3B. Berdoa, berbuat baik, dan beritakan Injil. Amin. Pastor Ratna percaya bahwa semua adik-adik mulai dari hari ini akan suka untuk memberitakan Injil. Haleluya. Nah, mengakhiri dari firman Tuhan saat sore hari ini, mari kita berdoa supaya Tuhan beri kita keberanian untuk memberitakan Injil dan supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap anak-anak, setiap adik-adik yang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Kami semua rindu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Sebelum kami memberitakan Injil, kami harus berdoa untuk orang-orang lain bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin teman-teman, tetangga, atau saudara kami. Tuhan Yesus berikan kami roh yang suka berdoa secara berulang-ulang untuk mereka bisa mendengar Injil dari kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan bersama dengan semua adik-adik di tempat ini Tuhan untuk bisa berbuat baik supaya kami semakin lebih dekat kepada orang yang akan kami injili. Dan ketika kami memberitakan Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan diselamatkan sampai suatu saat nanti boleh memperoleh hidup yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik semuanya keren banget. Tadi semuanya pada duduk diam, tenang, mendengarkan. Wow, keren banget. Oke adik-adik, nah tadi kan udah selesai tuh kita dengerin firman Tuhannya. Now it's time for ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Nah yuk kita baca dulu bareng-bareng ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Adik-adik, udah namanya ayat hafalan. Of course, dihafal dong ya kan? Nah, kakak bakal bantu adik-adik semua hafal ayatnya dengan gerakan seperti biasa. Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk. Kita mau bergerak, kita mau hafal ayat kita hari ini. Yuk semuanya, mana tangannya? Kita mulai dengan Markus. Oke? Markus diawali dengan huruf M. So, buat M-nya dong. Markus. Yes. Markus 16. Gini 16. Ayat. Gini. Ayat 15. Oke, kita masuk ke ayatnya. Lalu, tangannya ke depanin. Lalu, iya. Nah, adik-adik mungkin ada yang bertanya, kok iyanya ke atas sih tangannya? Iya adik-adik, karena iya di situ kan huruf I-nya itu huruf besar. Itu berarti Tuhan Yesus yang bilang. Jadi bilangnya gini, lalu coba tangannya. Lalu ia ke atas berkata kepada mereka. Kak, kenapa sih? Kok gerakannya aneh lagi sih yang ini? No, bukan aneh adik-adik. Nih, mereka itu bukan cuma orang-orang di sekitar kita makanya kita tunjuk. Tapi termasuk kita, amin? Yes! Nah, berarti mereka gerakannya gini. Mereka, oke? Kita coba dari awal. 1, 2, 3. Lalu, ia berkata kepada mereka. Good! Lanjut. Pergilah, mana tangannya? Pergilah ke seluruh dunia, buka tangannya. And then beritakanlah, putar badannya. Injil itu kan firman Tuhan. Injil kepada segala makhluk. Nah, makhluk kita termasuk kita semuanya, amin. Oke, kita udah
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Wow, keren banget! Adik-adik semuanya keren. Coba kakak-kakaknya kita kasih tepuk tanganku semuanya adik-adik. Wow, keren banget semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini tuh kan bilangnya beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi adik-adik boleh tuh kasih tahu Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu luar biasa loh bagi setiap kita kepada teman-teman sekelasnya. Boleh banget tuh. Ya kan kakak-kakak semuanya? Oke. Nah, ayat hafalan hari ini diingat terus ya adik-adik. Now let's move on. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Kakak ajak semuanya untuk siapkan persembahannya. Adik-adik boleh memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar adik-adik semuanya. Bahkan juga mulai dengan nomor rekening. Ada juga tuh di layarnya. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami boleh menghafal hafalan Tuhan hari ini. Bapa, sekarang kami memberikan persembahan. Biar Engkau yang memberkati Papa Mama sebagai salur berkat untuk kami. Sehingga Tuhan kami boleh memberi lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dan untuk adik-adik yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Well, kita udah selesai memuji Tuhan. Kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita udah selesai juga menghafal ayat hafalannya. Well, ibadah kita hari ini selesai. Tapi jangan khawatir adik-adik. Kita akan bertemu lagi minggu depan, oke? Jangan lupa minggu depan supaya semuanya ready. Tepat jam 5 sore kita akan mulai lagi. Jangan lupa mandi, siapin alat tulisnya dan segala macamnya. Oke adik-adik? Oke, puji Tuhan. Demikian kita bertemu sampai pada sekarang ini. Baik adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.